anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Mom Senina. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Buat setiap kami, dimanapun anak-anak saat ini berada, kami percaya Tuhan memberikan kepada setiap anak-anak pengertian saat mereka mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan ini tertanam di dalam hati dan anak-anak boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Roh Kudus tolong supaya setiap anak-anak dapat mengerti firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga sehingga saat Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya, kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak semuanya, apakah kamu siap apabila Tuhan Yesus sudah akan datang dalam waktu dekat ini? Mari kita sama-sama akan belajar bagaimana sikap kita yang benar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah mempelai pria, ya. Jadi anak-anak, saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri dengan baik sebagai mempelai wanita. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita, bukan dengan ketakutan. Kalau ketakutan, justru kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan mempelai. Kenapa? Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna, ketakutan itu lenyap, ya. Jadi anak-anak, ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita takut, berarti kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat saat-saat ini, ya, di masa-masa yang seperti sekarang ini, di mana orang-orang harus stay at home, tinggal di rumah, anak-anak belajar di rumah, orang tua kerja dari rumah. Nah, anak-anak, ini apa sih artinya? Artinya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Artinya kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Artinya kita harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah kalian siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita dengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang perumpamaan hal kerajaan surga. Seumpama 10 orang gadis yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki, dan mereka mempersiapkan pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan dia mempersiapkan minyak di dalam buli-bulinya mereka. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Mempelai itu lama tidak datang-datang. Hari hampir malam mereka mempelai itu tidak datang. Lalu mengantuklah mereka semua dan mereka tertidur. Pada waktu mereka itu tertidur, tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Mempelai datang! Sambutlah dia! Sambutlah dia!" Gadis yang bijaksana mendengar teriakan itu, lalu dia bangun dan dia bersiap-siap. Dia mempersiapkan pelitanya. Dia lihat apinya. Wah, mempelai sudah mau datang. Iya, mempelainya sudah dekat, katanya. Lalu dia segera mempersiapkan diri. Dia keluarkan minyak di dalam buli-bulinya, dibersihkannya pelitanya, diisinya lagi supaya pelitanya itu bisa menyala terang. Karena kalau mau bertemu dengan mempelai, pelitanya harus nyala, nggak boleh sampai padam. Gadis-gadis yang bijaksana itu semuanya pelitanya nyala, tapi gadis-gadis yang bodoh pelitanya hampir padam, bahkan hampir tidak menyala apinya. Lalu gadis-gadis yang bodoh itu minta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. "Beri aku minyak."
Tapi gadis yang bijaksana bilang, aduh maaf ya, tidak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi saja, beli di tukang jual minyak. Ayo bagi aku minyak. Tidak ada, maaf ya. Gadis-gadis yang bodoh itu ditinggal. Dan saat mempelai datang, gadis-gadis yang bijaksana ikut bersama-sama dengan rombongan mempelai itu untuk ke pesta perjamuan kawin. Lalu bagaimana dengan yang bodoh? Gadis-gadis yang bodoh nggak bisa ikut. Mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka pergi ke penjual minyak dan mereka mau mencari minyak. Gadis-gadis yang bijaksana yang sudah mempersiapkan diri, mereka dengan penuh sukacita, mereka mau bersama-sama masuk ke dalam pesta perjamuan kawin bersama sang mempelai itu. Anak-anak, inilah Tuhan Yesus Kristus sang mempelai yang mempersiapkan pesta perjamuan kawin buat setiap mempelai-mempelai wanitanya yang sudah siap untuk ikut dalam pesta perjamuan kawin. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini, mereka terus mencari tukang jual minyak di tengah malam. Mau cari minyak kemana? Mereka susah sekali menemukan penjual minyak. Lalu pada waktu akhirnya mereka ke tempat pesta perjamuan kawin itu, pintunya sudah ditutup. Mereka ketok-ketok pintunya. Buka pintu, bukakan kami pintu, bukakan kami pintu, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Ternyata yang di dalam semua sedang berpesta. Lalu Tuan, pemilik pesta itu keluar dan menemui gadis-gadis ini. Tetapi dia berkata begini, siapa kamu? Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lalu pintu itu ditutup. Maka menangislah gadis-gadis yang bodoh itu. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami, biarkan kami masuk. Tapi pintu sudah ditutup. Dan dengan menyesal mereka pergi dan meninggalkan tempat pesta perjamuan kawin. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini? Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita mempunyai cadangan minyak. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Tuhan sudah berikan untuk menolong kita berjalan dalam kebenaran dan membuat kita akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Taat lakukan perintah-perintah Tuhan. Itu juga salah satu caranya kita untuk mengisi minyak itu. Dengan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, anak-anak beribadah dengan sungguh-sungguh, taat pada Tuhan, taat pada orang tua, dan mari anak-anak kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dalam setiap perkataan kami, dalam perbuatan kami. Kami tidak melakukan kesalahan, tetapi kami melakukan kebenaran. Kami melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami berjalan dalam kebenaran. Ingatkan kami supaya kami tidak berbuat dosa. Ingatkan kami supaya dari mulut kami tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Dari mulut kami tidak mengucapkan kata-kata sungut-sungut, marah-marah, ngomel-ngomel, apapun keadaannya sekarang ini. Dari mulut kami keluar ucapan syukur. Hati kami mengucap syukur dan bersuka cita untuk setiap masalah apapun keadaan saat ini ya Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan jamin kami supaya kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana.
Tuhan jamin kami supaya kami bertemu dengan Engkau saat Engkau datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.